wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6, kelas A, dan saya sendiri Meliska Rizky Febrianti, beserta teman saya Nurul Fauziah, Gabriela Christine, dan Gita Alfiani. Nah, outline yang akan kami bahas ada 3 poin besar, ialah yang pertama asal-muasal pemekaran provinsi, dasar aturan pemekaran provinsi, dan yang ketiga kondisi Sulawesi Barat ditinjau dari berbagai aspek. Nah, yang pertama asal-muasal pemekaran Provinsi Sulawesi Barat ialah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang dimana Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas daratan sekitar 16.787 km persegi atau 0,33% luas daratan Indonesia. Nah, Sulawesi Barat tergolong dalam kelompok provinsi kecil yang ada di Indonesia. Provinsi ini terbentang dari utara ke selatan di sepanjang pesisir barat Pulau Sulawesi. Sulawesi Barat diberkahi potensi geografis cukup strategis karena posisi Sulawesi Barat di jalur Khatulistiwa yang memungkinkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur dan menjadikan provinsi ini semakin dikenal. Nah, adapun batas-batas administrasi Sulbar ialah yang dibagi di sebelah utara berdampingan dengan Sulawesi Tengah, sebelah selatan dan timur berdampingan dengan Sulawesi Selatan, dan sebelah barat berdampingan dengan Selat Makassar. Nah, adapun di sini asal muasalnya pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004. Nah, alasan masyarakat suku Mandar yang ingin berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan ialah adanya daerah yang menjadi wilayah terisolir atau terasingkan sebab terkepung oleh pegunungan dengan sarana-prasarana yang buruk. Nah, tak hanya masyarakat suku Bandar yang merasa terisolir, tapi juga jarak yang jauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Nah, serta mayoritasnya penduduknya etnis Mandar dan beberapa kelompok subetnik kecil lainnya yang lebih egaliter. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ini pada pasal 7 yang berbunyi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Mamuju, dan pasal 3 berbunyi Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju, Mamasa, Polewali Mamasa, dan Sajane. Nah, ada pun dan pertama Provinsi Sulawesi Barat yang dimana konflik di Kabupaten Mamasa ini terjadi antara pihak-pihak yang menginginkan terbentuknya Kabupaten Mamasa dengan ibu kota yang Kecamatan Mamasa. Nah, wilayah yang diinginkan memiliki 70 desa atau kelurahan dalam kecamatan, yaitu Sumaroro, Masiwa, Pana, Tabang, Mamasa, Tandan Talua, dan Sesena Padan. Terdiri dari masyarakat yang menuju kecamatan tersebut dengan dukungan dari beberapa elit di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, serta masyarakat yang elit ini memiliki akses yang tidak ke Jakarta. Kelompok inilah yang menjadikan kelompok pemekaran. Nah, di balik lain juga ada kelompok yang menginginkan berdirinya Kabupaten Putu Uluna Salu atau KUS yang terdiri dari 30 kelurahan. Nah, di kecamatan ini ada Kecamatan Arale, Tabulahan, dan Mambi yang dikenal sebagai AGR, 60 km dari Mamasa. Nah, kelompok ini menghubungkan ibu kota KUS di Mambi atau di Sumaroro. Nah, masyarakat ini juga yang wilayah Kecamatan ATM menolak berdirinya pada masa tersebut karena mereka merasa sebagai etnis Mandar dan sebagian besar masyarakat di 3 kecamatan tersebut adalah Muslim. Nah, sedangkan masyarakat di
Kecamatan Mamasa sebagian besar merupakan penganut Kristen. Nah, kelompok ini yang akan mendirikan Kabupaten US dan menolak pendirian Kabupaten Mamasa ini yang memperoleh dukungan dari beberapa elit di kabupaten ini oleh wali dari Mamasa. Nah, yang kedua ialah aturan pemekaran provinsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, ialah aturan dilaksanakan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006, nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Sulawesi dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Masa, dan Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, Provinsi Sulawesi Selatan harus dimekarkan. B. Bahwa sehubung dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, kependudukan luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa, maka perlu dibentuk Provinsi Sulawesi Barat. C. Bahwa pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, huruf C, perlu dibentuk dalam undang-undang tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang selanjutnya ialah kondisi Sulawesi Barat setelah pemekaran ditinjau dari beberapa aspek yang akan dijelaskan oleh saudari Nurul Fauziah. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan kondisi Provinsi Sulawesi Barat setelah adanya pemekaran. Yang pertama itu dari aspek geografi. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas daratan sekitar 0,33% dari luas daratan Indonesia. Terdapat 6 kabupaten di Sulawesi Barat, di mana Mamuju Tengah sebagai kabupaten termuda hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Walaupun demikian, Kabupaten Mamuju sebagai buku kota provinsi tetap merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Barat, yakni meliputi 29,78% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada saat awal pemekarannya sebagai provinsi baru, wilayah Sulbar hanya terdiri dari 5 kabupaten, 51 kecamatan, dan 443 desa. Kemudian pada tahun 2013, Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan dan desa pun bertambah melalui beberapa kali pemekaran dalam kurun waktu pada tahun 2004 sampai tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 jumlah kecamatan menjadi 69 kecamatan dan jumlah desa menjadi 650 desa. Next. Nah, yang selanjutnya itu dari aspek kependudukan. Pada tahun 2004 atau awal dari pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, penduduk Sulawesi Barat hanya berjumlah 962.713 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar berada di Polewali Mandar. Hingga pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Barat dihuni oleh 1.419.229 jiwa yang tersebar di 6 kabupaten, dan Kabupaten Polewali Mandar masih menjadi kabupaten dengan penduduk paling banyak, yaitu 478.530.000 jiwa atau sekitar 33,72% dari total penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk di Sulawesi Barat terus meningkat. Datanya ada di tabel yang ada di sampingnya. Nah, salah satu indikator bahwa jumlah penduduk di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan adalah cukup ditandai dengan terjadinya pemekaran kabupaten serta wilayah-wilayah pemerintahan yang ada di bawahnya. Next.
Selanjutnya yaitu dari aspek tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat dalam periode pada tahun 2010 sampai tahun 2019 sebesar 1,95% per tahun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2010 yang tumbuh sebesar 2,68% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 sampai 2010 kemungkinan disebabkan oleh migrasi masuk akibat dampak dari pemekaran wilayah yang terjadi dalam periode 2000 hingga 2010 menjadi Sulawesi Barat. Namun, persebaran penduduk antar kabupaten di Sulawesi Barat masih tampak timpang, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten sangat tidak merata. Persebaran penduduk di Sulawesi Barat dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Next. Nah, yang selanjutnya dari aspek ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja tampak meningkat dibandingkan pada tahun 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 69,89%, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 70,19%. Penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2020 berjumlah 992.000 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 25.000 orang dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2020. Dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah penduduk usia kerja meningkat 35.000 orang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus pada tahun 2019. Pada tahun 2004, atau pada awal pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, penduduk usia yang masuk menjadi angkatan kerja hanya berjumlah 442.037 jiwa atau lebih dari 50% dari seluruh penduduk usia kerja. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2004 dengan mencapai 696.000 orang. Sementara itu, terdapat 266.000 penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Pada bulan Agustus pada tahun 2020, mayoritas penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam angkatan kerja memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga. Next. Nah, yang selanjutnya dari aspek lapangan pekerjaan. Hingga pada tahun 2021, sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat masih menjadi tumpuan harapan kebanyakan masyarakat di sana. Hal tersebut tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2018, sektor pertanian juga menjadi lapangan usaha yang menyumbang persentase tertinggi sebesar 52,19%. Sedangkan pada tahun 2020, sektor pertanian menyumbang persentase sebesar 50,19%. Dalam 2 tahun dapat dilihat terjadi penurunan. Namun sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat, sekitar 338.000 jiwa penduduk Sulawesi Barat bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor terbesar selanjutnya itu ada perdagangan dengan persentase 17,11%, yang selanjutnya ada jasa-jasa 14,58%, dan untuk industri pengolahan sebesar 7,6%, dan untuk sektor lainnya persentasenya sebanyak 10,48%. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu kesejahteraan, di mana tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2007 sampai 2014, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat telah berkurang sebesar 6,76%. Namun kemiskinan di wilayah ini masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan, apalagi setelah adanya bencana alam, gempa bumi, dan pandemi COVID-19, di mana penurunan ketersediaan lapangan kerja yang terjadi di Sulawesi Barat, selain merupakan dampak dari normalisasi sebagai akibat pandemi COVID-19 dan bencana alam gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat,
Alhasil beberapa penyedia lapangan kerja mengambil keputusan menonaktifkan tenaga kerja yang dimiliki sembari menyiapkan strategi untuk dapat kembali beroperasi normal. Angka kemiskinan meningkat pada tahun September 2020. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,50% pada September 202 jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 10,95%. Next. Selanjutnya itu aspek indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia dalam beberapa tahun terakhir semakin sering digunakan untuk melihat paradigma pembangunan. Indeks pembangunan manusia dapat digunakan untuk melihat apakah hasil pembangunan telah sampai ke semua lapisan masyarakat daripada keberhasilan peran sektoral. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, IPM Provinsi mengalami peningkatan. Diketahui bahwa IPM Sulawesi Barat tahun 2018 tercatat 65,10, pada tahun 2019 tercatat 65,73, dan pada tahun 2020 tercatat 66,11, sehingga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang periode tahun 2010 sampai 2020, IPM Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Sayangnya pencapaian IPM ini masih menempatkan Sulawesi Barat di posisi 4 terbawah nasional dari 34 provinsi. Dalam periode 2019 sampai 2020, Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan pertumbuhan IPM tertinggi. Selanjutnya itu pendidikan karakter, di mana di Sulawesi Barat dapat mengambil dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal budaya setempat, budaya mandat, di mana salah satu upaya membentuk karakter masyarakat di Sulawesi Barat adalah melalui pembinaan karakter dasar di keluarga berdasarkan norma-norma agama. Pendidikan agama dalam masyarakat dan lingkungan sekolah juga menjadi dasar pada terbentuknya karakter masyarakat. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan. Pendidikan karakter bisa dilakukan melalui pemuka agama atau penyuluh agama di Sulawesi Barat. Okay, next. Selanjutnya itu kesehatan, di mana bidang kesehatan merupakan salah satu fokus pemerintah. Pada level Sulawesi Barat, kesehatan merupakan salah satu strong point pembangunan daerah. Di mana tahun 2019 jumlah sarana kesehatan di Sulawesi Barat seluruh rumah sakit bersalin, 18 politeknik, 328 puskesmas pembantu, dan 50 apotek. Next. Selanjutnya itu kekerasan, di mana Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Sulawesi Barat mencatat sebanyak 74 kasus kekerasan anak terjadi di 5 kabupaten sepanjang tahun 2013. Jumlah kekerasan anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disebutkan dari 74 kasus kekerasan anak, 23 kasus diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual. Selebihnya adalah fisik dan eksploitasi seksual pada anak. Kabupaten dengan kasus kekerasan anak tertinggi terdapat di Kabupaten Poliwali Mandar sebanyak 42 kasus, kemudian di Kabupaten Mamuju sebanyak 15 kasus, sementara di Kabupaten Majene 11 kasus. Kabupaten Mamasa sebanyak 4 kasus, dan terendah di Mamuju Utara sebanyak 2 kasus. Sedangkan untuk pada tahun 2020 saat ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terbilang tinggi. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani Polres Mamasa sebanyak 10 kasus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi seperti rendahnya pendidikan dan faktor kemiskinan. Selanjutnya itu kesehatan, di mana tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat
yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Oke, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gabriela. Baik, untuk pendidikan sendiri, yang pertama itu keterlibatan penduduk usia sekolah di Sulawesi Barat dalam mengenyam pendidikan formal terus meningkat pada setiap jenjang pendidikan. Akses yang luas terhadap dunia pendidikan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Maka manusia dikatakan berdaya antara lain ketika memiliki pilihan yang luas dalam hal pendidikan. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan di Sulawesi Barat belum berkembang. Apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan di Pulau Jawa, dunia pendidikan di Sulawesi Barat yang masih menghadapi masalah, salah satunya menjadi keluhan mengenai kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Pada tahun 2004 saja, Sulawesi Barat dilengkapi oleh beberapa fasilitas pendidikan diantaranya 1082 SD, 123 SMP, 33 SMU, dan 19 SMK, 90 MI, dan 55 MTS, 17 SMA, 204 TK, dan 3 SLB. Hingga tahun 2020, total bangunan sekolah tingkat SD sampai SMA sederajat di Sulawesi Barat mencapai 2.216 unit. Angka ini akan terus meningkat seiring geliat pembangunan pendidikan di Sulawesi Barat. Angka partisipasi sekolah atau APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dengan pendidikan dasar antar kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tidak merata. Pada tahun 2013, rata-rata APS Provinsi Sulawesi Barat sebesar 95,3% untuk usia 7-12 tahun dan 83,72% untuk usia 13-15 tahun. Next. Untuk aspek pengembangan pariwisata, yang pertama yaitu arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik dengan tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri. Untuk aspek pengembangan industri, sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10% terhadap pembentukan PDRB provinsi karena saat ini kegiatan perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian. Potensi sumber daya alam Sulawesi Barat yang besar dalam perekonomian harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha sendiri, seperti keberadaan industri rakyat, karena keberadaan industri menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Next. Untuk aspek pangan sendiri, di sini pasca bencana yang terjadi di Sulawesi Barat yang menyebabkan inflasi Sulawesi Barat tertinggi se-Indonesia selama 2 bulan berturut-turut, yakni pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021, dengan komoditi yaitu cabai rawit, ikan layang, dan ikan cakala yang merupakan preferensi utama sumber protein masyarakat untuk ikan layang dan ikan cakalang, menjadi komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sulawesi Barat. Untuk aspek pengembangan energi, Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi pengembangan energi yang besar di kawasan timur Indonesia. Potensi sumber daya energi yang terdapat di Sulawesi Barat berasal dari tenaga uap, tenaga surya, serta tenaga air. Kondisi geografis Sulawesi Barat yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga banyak terbentuk daerah aliran sungai yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air berskala besar atau PLTA maupun berskala kecil atau PLTM. Next. Untuk aspek pengembangan sektor kemaritiman dan kelautan, pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Barat. Posisi Sulawesi Barat akan memperkokoh tol laut untuk konektivitas dan logistik maritim. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional untuk angkutan barang
dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Aspek inflasi kelompok perumahan, air dan listrik, serta dan bahan bakar rumah tangga. Di sini untuk perbaikan berbagai sarana infrastruktur seperti rumah tinggal, gedung perkantoran dan lainnya yang terdampak pada kenaikan permintaan terhadap sejumlah bahan bangunan pasca bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, maka hal ini sejalan dengan adanya alokasi bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk rumah warga yang berdampak dengan besaran sebesar 50 juta untuk kategori rusak berat, 25 juta untuk kategori rusak sedang, dan 10 juta untuk kategori rusak ringan. Next. Untuk aspek pengangguran sendiri, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008 sampai dengan 2015 berkurang sebesar 3,87% dan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Menurunnya tingkat pengangguran di Sulawesi Barat selain karena kontribusi sektor pertanian yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, juga tumbuhnya sektor jasa di beberapa kota dan kabupaten di wilayah ini. Untuk aspek kemiskinan, Provinsi Sulawesi Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dengan penjelasan yang pertama yaitu Kabupaten Mamasa dan Majene termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengangguran kemiskinan di atas rata-rata. Untuk yang kedua yaitu Kabupaten Polowali Mandar dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Yang ketiga yaitu Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tetapi pengangguran kemiskinan di bawah rata-rata. Next. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami, kelompok 6A. Bila ada kekurangan dari presentasi kami, mohon dimaafkan, Pak. Baik, itu saja dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.